Saudara berharap semuanya dalam keadaan yang sehat dan penuh dengan sukacita. Ini waktunya untuk memuji Tuhan dan mendengar firman Tuhan. Penuhkan hatimu dengan sukacita dan siap untuk mendengar firman Tuhan. Yuk, sebelumnya kita mau berdoa dulu supaya hati kita dipenuhi dengan sukacita dan juga siap untuk mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan masih boleh memberi kami kesempatan untuk mengikuti sekolah minggu. Tuhan tolong kami supaya kami boleh duduk manis, duduk dengan diam, mendengar firman Tuhan dengan baik, memuji Tuhan dengan baik. Kiranya Roh Kudus penuhi kami sehingga roh kami menyala-nyala dan penuh dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sebelumnya kita akan memuji Tuhan. Kali ini Kak Vera dibantu oleh teman kita. Ada Selina dengan Maureen. Kita mau memuji Tuhan, ku daki-daki gunung yang tinggi. Silakan Selina. Daki-daki gunung yang tinggi, turun membayangkan, ku melintasi padang rumput hijau terketang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, berjalan ke hati sungai, Yesus besertaku. Kau ada di kiri, kau ada di atas dan di bawah, kau ada di suka, kau ada di duka pun, kau ada karena Engkau Yesusku. Daki-daki gunung yang tinggi, ku turun membayang dalam, ku melintasi rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku galing di sungai, Yesus besertaku. Karena kau ada di kiri, kau ada di atas dan di bawah, kau ada di suka, kau ada di duka pun, kau ada karena Engkau Yesusku. Karena kau ada di kiri, kau ada di atas dan di bawah, kau ada di suka, kau ada di duka pun, kau ada karena Engkau Yesusku. Karena Engkau Yesusku. Karena Engkau Yesusku. Seperti lagu ku daki-daki gunung yang tinggi. Tuhan ada di mana-mana. Di saat kamu susah, Tuhan ada. Di saat kamu senang, Tuhan ada. Di kirimu ada Tuhan, di kananmu ada Tuhan, di sekelilingmu ada Tuhan. Nah, Tuhan ada di mana-mana. Jadi kamu jangan takut ya, karena Tuhan mengasihi kita. Seperti lagu ku daki-daki gunung yang tinggi.
sekarang Bu Vera mau juga mengajak kalian untuk naik gunung ya, naik bukit ya. Siap, kita mau nyanyikan biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, namun kasih setia Tuhan tak akan beranjak darimu. Kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yuk, bangkit berdiri. Biarpun gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun bukit-bukit bergoyang dan gunung-gunung beranjak, tapi kasih setia Tuhan tidak akan beranjak dari kita. Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Di saat kita susah, saat kita sedih, yakin, berdoalah bahwa Tuhan tetap akan menyertai kita, menyertai keluarga kita. Banyak hal yang membuat kita untuk bersyukur, ya. Kita masih sehat, kita masih bisa makan, kita masih bisa sekolah. Itu adalah berkat dari Tuhan. Sebagai ucapan syukur atas berkat yang kita terima dari Tuhan, kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Biarpun secara online kita bisa memberikan persembahan melalui apa? Melalui celengan yang sudah kita buat, atau juga melalui apa? Titip transfer ke mama atau papa. Kita akan memujikan sebuah pujian, bersyukur, bersyukur. Sepenuh hatimu, kasihnya kasih jadimu.
membawa persembahan yang sudah kita berikan kepada Tuhan. Kita berdoa. Dan Yesus baginda persembahan kami. Sekali lagi. Tuhan. Tolong kami yang mengerti. Tolong Yesus untuk amin. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita mau memuji Tuhan. Masih ingat enggak lagu? Hai kawan, lihatlah, ku punya teman hebat. ALKITAB. Apa? Alkitab. Dan bila kau mau tahu apa yang Tuhan mau, di manakah jawabnya? Alkitab. Siapkan hati, buka telinga, tutup mulut, tutup mata. Maksudnya tidak tengok kanan kiri, tidak lihat atas bawah, ya. Tapi kita tetap fokus untuk melihat video sekolah minggu ini dan mendengar firman Tuhan. Silakan Kak Roni. Selamat pagi adik-adik, ketemu lagi sama Kak Roni pagi ini ya. Nah sekarang Kak Roni mau menceritakan rangkaian cerita Paskah lanjutan yang minggu lalu. Nah cerita hari ini diambil dari keempat kitab Injil yang ada di dalam Alkitab. Keempat kitab Injil ini menceritakan bahwa pada perayaan Paskah waktu itu Yesus menghadiri perjamuan makan yang terakhir. Ya, nah Yesus sadar kalau waktunya di dunia sudah tinggal sedikit. Dia harus kembali berkumpul bersama Bapaknya di surga. Tapi sebelumnya Yesus harus menyerahkan tubuhnya untuk dikorbankan dan darah Yesus harus ditumpahkan untuk menebus dosa kita semua. Nah, adik-adik, waktu itu persekutuan di sekitar meja perjamuan sudah dimulai. Tapi di antara murid-murid Yesus yang ada di situ ada satu orang yang hatinya tidak damai, hatinya tidak tentram. Sampai akhirnya dia terpaksa harus meninggalkan perjamuan waktu itu. Kalian tahu siapa dia? Nah, sekarang kita lihat videonya sama-sama. Ini tidak bisa dibiarkan. Kita harus bertindak. Kita harus Seorang pendeta langkah yang bernama tegas. Kayapas Ini mengadakan tidak bisa pertemuan dibiarkan. rahasia Ini bersama berbahaya para buat pemimpin kita. agama lainnya. Yesus dari Galilea benar-benar suatu ancaman dan gangguan. Keajaibannya telah membuatnya sangat terkenal di kalangan masyarakat. Dia hanya pesulap jalanan yang menggunakan tipu daya untuk mendapatkan pengikut. Dia sangat berbahaya, menjadi terkenal hanya untuk kepentingannya sendiri. Jika kita tidak bertindak cepat, maka kita akan kehilangan kekuasaan kita yang sudah berjalan selama ini. Dan pengaruh kita. Dan semua uang kita. Ya, benar-benar itu. Ya. Kalau begitu kalian mengerti apa yang harus kita lakukan. Seseorang harus mati atau seluruh negeri akan musnah. Setuju. Ya. Kita sebarkan keputusan ini. Siapapun yang membantu kita menemukan Yesus, kita berikan hadiah yang berlimpah. Dalam perjalanan mereka ke Yerusalem untuk Pesta Hari Raya, Yesus dan ke-12 muridnya berhenti di Betani untuk bertemu dengan teman baik mereka, Marta, Mary, dan Lazarus. Sejak Yesus mengembalikanku dari kematian, yang dapat kulakukan hanya makan dan makan. Oh, maaf. Itu adalah Simon, Peter, dan adiknya Andrew, James dan adiknya John, putra-putra Zebedi, Philip dan Bartolomeus, Thomas dan Matthew, pengumpul pajak, dan James, putra Alpheus dan Tadeus, Simon Zelot, dan Judas Iskariot, penyimpan uang. Besok kita akan pergi ke Yerusalem untuk pesta hari raya. Hosana, berkati ia yang datang bersama Tuhan. Hosana pada putra David, berkati kerajaan ayah kami David. Berkati raja yang datang atas nama Tuhan.
Damai di surga dan muliakan surga. Kemudian Yesus pergi menuju kuil. Ya, Pak. Ini Pak, silakan. Terima kasih ya. Masih kurang. Oh, baik. Aku tambah. Apa yang kau lakukan? Kau harus membayar daganganku. Nasib negeri ini bergantung pada tindakan kita berikutnya. Kita harus menangani Yesus secepatnya dan secara diam-diam. Kita harus menghindari adanya saksi. Ya. Tapi bagaimana kita bisa menangkapnya? Hah? Cayapas, ada seseorang di luar sana mengatakan penting sekali bertemu denganmu. Baiklah, suruh dia masuk. Masuklah, cepat. Anda perlu apa kau kembali, nak? Aku tahu, kau sedang mencari Yesus dan Nazaret. Dan jika iya, Aku bisa menyerahkannya pada kalian. Bagaimana? siapa namamu, nak? Yudas. Aku salah satu pengikut terdekat dan terpercayanya. Apa kau yakin dia percaya padamu? Kalau tidak, dia tidak mungkin menempatkanku sebagai bendahara. Katakan, Judas, kau telah menjadi pengikut Yesus sejak lama. Mengapa sekarang mengkhianatinya? Pada awalnya aku percaya. Aku tidak pernah bertemu pria yang lebih lembut dan baik. Tetapi metode-metodenya sesat. Dan kejatuhannya tidak bisa terelakkan. Apa kau pikir dia seorang Mesias dan putra Tuhan? Aku mungkin percaya itu dulu. Dan sekarang? Tidak. Bagus, matamu telah terbuka sekarang. Dan tidak lama lagi yang lain akan mengikutimu. Karena Yesus ini jelas-jelas sangat berbahaya. Dan harus segera dihentikan. Untuk kebaikan negeri kita. Karena telah membantu kami, kau akan dicatat dalam sejarah sebagai orang hebat. Serahkan dia pada kami di malam hari, Judas. Kuncinya adalah kerahasiaan. Semakin sedikit saksi, Semakin baik. Jika waktunya tiba, aku akan memberitahu di mana kalian bisa menemukannya. ini hadiah untukmu, Judas. 30 keping perak. Kemudian kedua orang murid Yesus berangkat ke kota Yerusalem. Dan ketika mereka sampai ke dalam kota Yerusalem, mereka memang menemukan seorang budak yang sedang membawa kendi berisi air. Lalu mereka mengikuti budak itu sampai ke rumah majikannya. Kemudian para murid menyapa yang punya rumah. Mereka bilang, "Tuan, guru kami menyampaikan salam. Guru kami bertanya, di manakah kami bisa mengadakan perjamuan Paskah?" Lalu yang punya rumah mengajak mereka ke lantai atas. Yang punya rumah menunjukkan kalau sudah disiapkan sebuah ruangan untuk Yesus bersama para murid-murid mengadakan perjamuan Paskah. Ayo silakan nikmati anggurnya. Akhirnya, Yesus dan ke-12 muridnya berkumpul untuk pesta hari raya. Berkati seni Tau, oh Tuhan, Tuhan kami, Raja alam semesta yang telah menciptakan buah dan anggur. Amin. Lezat sekali. Ayo silakan dinikmati. Wah, ini memang enak minumannya. Wah, enak. Ya, silakan. Akan aku beritahu sesuatu sebelum terjadi. Salah satu dari kalian akan mengkhianatiku.
Apa? Mengkhianati? Siapa dia? Siapa? Siapa yang mungkin melakukannya? Apakah aku? Apakah aku? Tuan, apakah kau? Apakah aku? Apakah aku? Apakah aku? Apa aku? Apa aku? Apa aku? Apa aku? Apa aku? Apa aku? Tolong katakanlah. Iya, siapa? Ayo cepat katakan. Dia yang makan roti bersamaku akan mengkhianatiku. Hah? Siapa? Siapa? Tuan, apakah aku? Kau yang mengatakannya? Apa yang ingin kau lakukan? Tidak seorang pun selain Yesus tahu apa yang akan dilakukan Judas. Yudas mau pergi kemana itu? Aku tidak tahu. Mungkin mengambil persediaan makanan. Makanlah, karena ini tubuhku yang telah diberikan pada kalian. Lakukanlah untuk mengenangku. Minumlah. Ini darahku yang ditumpahkan untuk banyak orang untuk menghapus dosa-dosa dunia. Aku tidak akan minum bersamamu sampai saat kita minum bersama di kerajaan Bapa. Nah, adik-adik, setelah kalian lihat video yang tadi, sekarang Kak Roni mau tanya sama kalian. Ya, Kak Roni punya gambar ini. Nanti kalian lihat gambar ini dan kalian jawab pertanyaan yang Kak Roni ajukan. Ya, yang pertama, kalau kalian melihat gambar ini, bagaimana perasaan kalian? Yang kedua, siapakah yang menjadi pusat dari gambar ini? Menurut kalian melihat ekspresi, ya, raut wajah murid-murid Yesus yang ada di sana, bagaimana perasaan murid-murid kalau menurut kalian dari gambar ini? Keempat, dapatkah kalian menemukan Yudas dari gambar ini dan sebutkan alasan? Lalu, kalau nanti kalian boleh jawabnya dan kirimkan ke grup kalian masing-masing. Yang muridnya Kak Vera kirim ke grupnya Kak Vera, yang muridnya Kak Roni dikirim ke grupnya anak sekolah minggunya Kak Roni. Ya, nanti jawaban yang paling benar dan paling cepat dapat hadiah seperti biasa. Oke? Setelah kita mendengar firman Tuhan, kita akan menyanyikan sebuah lagu bahwa Tuhan itu adalah sobat yang sangat setia. Masih ingat tak lagu? Ada satu sobatku yang setia. Kita akan memuji Tuhan dengan apa? Bangkit berdiri. Yuk kita memuji Tuhan. Ada sobatku yang setia. Susah, aku sendirian.
waktunya kita menyelesaikan sekolah minggunya. Kita sudah mengikuti sekolah minggu dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan masih menolong kita untuk tetap duduk dengan manis dan duduk dengan diam, mendengar firman Tuhan dengan baik, memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sekarang tiba saatnya kita untuk mengakhiri sekolah minggunya. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih bahwa kami boleh mendengar firman Tuhan. Kiranya Tuhan pakai kami sebagai anak-anak-Mu untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mau serahkan kegiatan kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan berkati sekolah kami, Tuhan juga berkati, jagai kesehatan kami supaya kami boleh tetap sehat. Terima kasih Tuhan atas semua yang Tuhan berikan kepada kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih sudah mengikuti sekolah minggu. Bye-bye.